Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ji Trismawati, NPM 181000342. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari jurnal yang sudah saya tulis terkait dengan perbandingan hukum penawaran dalam sistem hukum Inggris dan sistem hukum Indonesia. Jurnal yang saya tulis ini berjudul Hukum Penawaran, Studi Komparasi menurut Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Inggris. Untuk pendahuluannya, perkembangan hukum kontrak atau perjanjian di dalam praktik khususnya bisnis, termasuk juga perjanjian telah semakin pesat dan memiliki persoalan yang kompleks. Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenkomstrecht. Perjanjian bersumber dari perikatan, sedangkan perikatan itu didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan hukum kedua pihak ini merupakan hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Untuk identifikasi masalahnya, di sini saya mengambil dua identifikasi. Yang pertama, yaitu bagaimana perbandingan hukum penawaran atau offer antara sistem hukum Indonesia dengan Inggris yang menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon. Yang kedua, bagaimana pengaturan penawaran atau offer dalam proses pembentukan kontrak di Indonesia. Untuk pembahasannya, yang pertama, terkait dengan perbandingan hukum penawaran atau offer antara hukum Indonesia dan hukum Inggris. 1. Hukum penawaran dalam terjadinya hubungan kontraktual menurut hukum Indonesia. Dalam hukum Eropa kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata atau pasal 1365 buku 4 NBW BW baru Belanda. Formasi kontrak dalam sistem Eropa kontinental harus memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama, adanya penawaran atau offer dan penerimaan atau acceptance. Yang kedua, ada persesuaian kehendak atau meeting of minds. Yang ketiga, ada prestasi atau consideration. Yang keempat, ada kecakapan hukum para pihak dan keusaha yang halal. Berdasarkan syarat tersebut, maka setiap perjanjian selalu didahului dengan adanya penawaran atau offer. Penawaran tersebut akan berakhir jika jangka waktunya berakhir atau tidak disetujui pada waktu yang ditentukan. Pada sistem hukum Eropa kontinental, hanya mensyaratkan unsur konsensualisme atau kata sepakat dalam setiap perjanjian. Sedangkan, bagaimana proses formalnya untuk mencapai konsensus tersebut tidak terlalu dipentingkan. Sementara, dalam sistem hukum Anglo-Saxon, prinsip konsensualisme ini bersifat formal dan dijabarkan dengan jelas dalam Doctrine Offer and Acceptance. Menurut hukum Inggris, hukum kontrak ini merupakan bagian dari hukum perdata yang lingkupnya adalah kontrak, Lord, Property, Trust, and Family Law. Terjadinya hubungan kontraktual menurut hukum Inggris, diantaranya yang pertama, adanya penawaran atau offer. Kontrak dalam hukum Inggris terbentuk melalui proses offer dan acceptance. Satu pihak memberikan offer dan pihak yang lain menerima offer tersebut. Melalui proses ini terjadilah konsensus in idem atau meeting of the minds dari para pihaknya. Dan pada saat itulah lahir suatu kontrak. Konsensus atau sepakat atau kesesuaian kehendak menurut sistem hukum common law Inggris dikatakan telah tercapai apabila para pihaknya telah sepakat mengenai hal-hal tertentu dalam perjanjian atau they have agreed on a common matter. Syarat offer itu yang pertama, di Inggris mensyaratkan bahwa dalam suatu offer harus mengandung pernyataan seseorang atau offeror akan kehendaknya untuk terikat pada suatu kewajiban dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang kedua, dalam hukum Inggris secara tegas dinyatakan bahwa an offer is nothing until it is communicated to the offeror. Offer yang tidak disampingkan atau ditulis tetapi tidak disampaikan pada offer seperti ini tidak memiliki daya ikat. Kemudian hal-hal yang bukan merupakan offer adalah undangan untuk melakukan penawaran, invitation to trade. Dalam hukum kontrak, hubungan dengan offer and acceptance trade berarti negosiasi. Invitation to trade berarti undangan untuk bernegosiasi. Nah, invitation to trade ini dapat berupa iklan penjualan atau advertisement for sale, barang-barang atau display,
of the goods for sale, yang kemudian tender atau lelang atau auction. Nah, berakhirnya offer ini yang pertama diakhiri dengan cara dibatalkan atau dicabut. Dua, berakhir dengan ditolaknya offer atau dibuatnya offer balik. Kemudian yang ketiga, berakhirnya dengan lampaunya waktu atau lapse of time. Yang keempat, itu berakhir dengan kematian atau death. Untuk selanjutnya, yaitu pembahasan yang kedua terkait dengan penawaran atau offer dalam proses pembentukan kontrak di Indonesia. Menurut CISG and UPICC, penawaran merupakan proposal untuk menyimpulkan kontrak yang diajukan kepada satu atau lebih orang tertentu yang cukup jelas dan menunjukkan niat dari pihak yang menawarkan atau offeror untuk terikat pada saat terjadi penerimaan. Sedangkan menurut CISL and VECL, definisi penawaran sedikit berbeda. Proposal adalah berisi penawaran apabila dimaksudkan untuk disepakati sebagai kontrak jika pihak offeror menerima tawaran tersebut dan berisi syarat yang cukup dan kepastian untuk membentuk kontrak. Kemudian, unsur-unsur yang harus ada pada suatu proposal sebagai penawaran atau offer, itu yang pertama harus berbentuk proposal, kedua ditujukan kepada satu atau lebih pihak tertentu, ketiga berisi maksud dari pihak offeror untuk terikat dengan pihak offeror dalam suatu kontrak. Untuk kesimpulannya, penawaran atau offer dalam hubungan kontraktual menurut hukum Indonesia, yaitu formasi perjanjian dalam sistem Eropa kontinental harus memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, adanya penawaran atau offer, dan penerimaan atau captions, persesuaian kehendak atau meeting of minds, prestasi atau consideration, kecakapan hukum para pihak dan kausa yang halal atau competent parties, and legal subject matter. Berdasarkan syarat tersebut, maka setiap perjanjian selalu didahului dengan adanya penawaran atau offer. Penawaran tersebut akan berakhir jika jangka waktunya berakhir atau tidak disetujui pada waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua, untuk penawaran atau offer dalam hubungan kontraktual. Menurut hukum Inggris, kontrak dalam hukum Inggris ini terbentuk melalui proses offer and captions, yang mana satu pihak memberikan offer dan pihak yang lain menerima offer tersebut. Offer ini dapat dibuat tertulis, lisan, atau dapat disimpulkan melalui perbuatan offeror. Nah, hukum kontrak Inggris ini melihat formasi kontrak berdasarkan konsep offer and captions. Aspek-aspek hukum utama dalam offer itu yang pertama adanya syarat offer, invitation to trade, dan berakhirnya offer. Sedangkan aspek-aspek hukum utama dalam caption itu ada syarat caption, cara melakukan captions, postal rule, serta penggunaan kontrak standar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.